Poin berikutnya, kita dengarkan apa tips dan kiat yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita ingin memperbaiki diri kita, dan kita juga tahu bahwa dosa dan maksiat yang masih kita lakukan menjadi belenggu atau penghambat bagi kita untuk memperbaiki diri. Maka mulai sekarang cobalah kita perbaiki tindak tanduk kita terhadap dosa dan maksiat yang ada. Beliau menjelaskan beberapa tips dan kiat serta cara agar kita dapat lepas dari belenggu dosa dan maksiat yang ada. Yang pertama, agar seorang hamba bisa lepas dari belitan nafsu dan syahwat, dari belenggu dosa dan maksiat, yang harus dia lakukan pertama adalah menanamkan dalam dirinya keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan dalam diri kita, ma'asyiral muslimin, keyakinan yang kokoh akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Saat jiwa kita terpanggil untuk melakukan dosa dan maksiat, saat jiwa ini menggelitik kita untuk mengikuti nafsu dan syahwat, maka ingat saat itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya. Makanya para ulama mengatakan, jangan lihat dosa dan maksiat yang engkau lakukan, tapi sebelum engkau melakukan dosa dan maksiat itu, lihatlah kepada zat yang engkau telah bermaksiat kepadanya. Nih kita mau menzolimi saudara kita, jangan lihat dia. Kalau kita lihat dia apa? Kalau kita lihat dia atau kita memperhatikan dia, ini orang kecil Ustaz, mungkin dua kali tinju lah Ustaz. Tangan kiri singgah rumah sakit, tangan kanan langsung ke perkuburan Ustaz. Tinggal dia mau milih yang mana misalnya. Jangan lihat dia, orang yang akan kita pukul, tapi lihatlah kepada zat yang telah menciptakannya. Lihat kepada zat yang kita akan bermaksiat kepadanya. Lihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam, ia telah berdakwah di tengah kaumnya. Cukup lama Nabi Nuh berdakwah, 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Apa yang tidak beliau lakukan? Beliau lakukan semua. Dengan cara pelan-pelan, dengan cara sembunyi, mendatangi satu persatu kaumnya, dengan terang-terangan. Sudah semuanya beliau tempuh, semuanya beliau lakukan. Namun apa yang terjadi? Kaumnya tetap tenggelam di dalam dosa dan maksiat, tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Allah ceritakan dalam surat Nuh ayat 13 sampai ayat 14. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Wahai kaumku, kenapa kalian gak benar-benar mengagungkan Allah? Nih kalian melakukan syirik nih, kenapa kalian gak benar-benar mengagungkan Allah? Bukankah Allah yang telah menciptakan alam semesta? Allah yang telah menghidupkan kalian? Allah yang telah memberi rezeki kepada kalian? Allah yang telah mendekatkan manfaat? Allah yang telah menjauhkan madarat? Kenapa kalian masih meminta kepada selain Allah? Kenapa kalian memberikan ibadah kalian kepada selain Allah? Berarti kalian tidak benar-benar mengagungkan Allah. Padahal Allah telah menciptakan kalian bertingkat-tingkat. Tuh,
Nabi Nuh apa? Ingatkan kaumnya akan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat yang lain lagi. Surat Az-Zumar ayat 67. Surat Az-Zumar ayat 67. Ketika kaum musyrikin mengatakan bahwa para malaikat adalah anak perempuan Allah, mengatakan bahwa Allah memiliki anak, yaitu para malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 67? Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah. Kalau mereka mengagungkan Allah, mana mungkin mereka mau mengatakan Allah memiliki anak. Ini bukti mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah. Mereka belum benar-benar mengagungkan Allah. Padahal kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini semuanya berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Tuh, Allah katakan apa? Karena tidak mengagungkan Allah, karena meremehkan Allah, karena menghinakan Allah lah menyebabkan mereka apa? Berani melakukan dosa dan maksiat. Makanya ma'asyiral muslimin, saat jiwa kita menghasut kita, mengajak kita untuk melakukan dosa dan maksiat, ingatlah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah zat yang kita apabila melakukan maksiat berarti kita telah menghinakannya. Gimana enggak? Coba. Saat kita berada di hadapan manusia, kita jaga tindak tanduk kita. Kita kontrol perilaku kita. Pegang handphone tapi apa? Baca Al-Quran di hadapan manusia. Tapi ketika kita berada di belakang punggung mereka, di dalam kesendirian kita, nggak ada yang melihat kita, nggak ada mata manusia yang tertuju kepada kita, kita malah apa? Bermaksiat. Tidakkah ini bentuk penghinaan kepada Allah? Kita lebih malu kepada manusia daripada malu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, hadirkan keagungan yang benar, ya. Hadirkan keyakinan yang benar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Ini tips yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, tips dan kiat yang kedua agar kita tidak terjatuh di dalam jurang dosa dan maksiat, tumbuhkan dalam diri kita kecintaan yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan dalam diri kita kecintaan yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, sudah pasti kita akan mentaatinya. Kita tidak akan mengkhianatinya. Seorang penyair berkata, ta'sil ilaha wa anta tadhharu hubba. Engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau menampakkan kecintaanmu kepadanya. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Sesungguhnya ini di dalam kias adalah sesuatu yang hina. Ini enggak benar nih, gitulah maksudnya.
Engkau mengaku mencintai Allah, tapi engkau tetap bermaksiat kepadanya. Ini enggak benar, enggak betul ini. Yang benar seperti apa? Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu benar, jujur kepada Allah, sudah pasti engkau akan mentaatinya. Saat engkau berada di tengah manusia, engkau mentaatinya. Saat engkau berada di dalam kesendirian, engkau tetap mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba liman ahabba muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai seseorang, dia pasti akan mentaatinya. Kita kerja di sebuah kantor atau perusahaan, kita taati atasan kita, bos kita. Ya. Kita berusaha apa? Sebaik mungkin. Apatah lagi ya, di ruangan kita apa? Ada CCTV. Wah, kerjanya yang baik, yang benar. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada atasan dan bos kita. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang membuat engkau tertipu, terpedaya untuk melawan dan membangkang kepada Rabbmu yang mulia? Alladzi khalaqaka, dia yang menciptakanmu. Fasawwaka fa'adalak, memperbagus ciptaanmu dan memperindahnya. Bos sama atasan kita cuman kasih gaji yang dengannya kemudian kita dapat beli jam tangan. Tapi yang ngasih itu tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita harus benar-benar, kalau cinta kepada Allah, kita taati dia. Maka untuk bisa menjadi orang yang senantiasa waspada dari seruan dan himbauan jiwa atau tipu daya syaitan dan bala tentaranya untuk melakukan dosa dan maksiat, tumbuhkan dalam diri kita kecintaan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cinta yang benar, yang jujur kepada Allah Tabaraka wa taala, itulah yang akan apa? Membentengi diri kita, menguatkan kita. Enggak, saya enggak akan melakukan dosa dan maksiat. Ini berarti apa? Saya enggak cinta kepada Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, ini menjadi bagian dari tips yang beliau ketengahkan kepada kita. Yang ketiga, kita cukupkan sampai yang ketiga. Keempat dan berikutnya kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, ketika kita kepengen melakukan dosa dan maksiat, maka cepat-cepatlah kita ingat dan kita lihat betapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ma'asyiral muslimin, di antara yang akan membentengi kita dari melakukan dosa dan maksiat adalah musyahadatu minnatillah, minanillahi wa ni'amihi al-zahirah wal batinah. Lihatlah nikmat Allah yang nampak dan tidak nampak. Perhatikan baik-baik. Adakah kita ini bisa lepas dan jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa, Ustaz. Ya kalau enggak bisa, jangan lakukan dosa dan maksiat kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hentikan anugerah dan karunia-Nya kepada kita, enggak usahlah 1 jam, 1 kedipan mata saja, niscaya kita akan merugi, kita akan celaka. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak karena nikmat dari Allah, keutamaan darinya dan rahmat darinya, maka sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lain, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum adzabun alim. Kalau tidak karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya,
sungguh kalian akan binasa dan celaka dengan azab yang pedih. Maka apa? Lihat kebaikan Allah, lihat kedermawanan Allah. Camkan baik-baik dalam diri kita, saya ini nggak ada satupun yang ada pada saya kecuali adalah nikmat dan karunia Allah. Maka sangat tidak layak saya untuk bermaksiat kepadanya. Fadilatul Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala mengatakan, orang-orang soleh sebelum kita disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, ada yang ingin melakukan dosa dan maksiat. Artinya apa? Kepengen melakukan dosa dan maksiat, ingin mengikuti nafsu dan syahwatnya. Apa yang terjadi? Dia kemudian berkata kepada jiwanya, wahai jiwaku, engkau ingin berbuat maksiat? Baik, silakan engkau berbuat maksiat. Lakin idhab ila makanin la yarakallah. Boleh, enggak apa-apa kalau engkau ingin berbuat maksiat juga. Silakan engkau lakukan maksiat di tempat yang Allah tidak dapat melihatmu. Ada ma'asyiral muslimin? Enggak ada. CCTV, penglihatan manusia, pengawasan manusia mungkin ya terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala enggak. Kemanapun anda lari, dimanapun anda bersembunyi, Allah tetap akan melihat dan mengawasi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, mengawasi hambanya, senantiasa mengawasi hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Nggak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tahu dengan seekor semut kecil berwarna hitam, berada di atas batu hitam di malam yang sangat-sangat kelam. Allah tahu apa yang dia lakukan. Kita nggak tahu. Mati lampu aja udah kebingungan kita di rumah. Mana handphone saya? Anak berdiri di depan, jangan-jangan apa? Ya, terdorong oleh kita atau tertolak oleh kita karena nggak kelihatan. Allah tahu. Pergilah engkau jiwa ke tempat yang Allah tidak dapat melihatmu. Apa kata jiwanya? La yumkin. Enggak mungkin. Mana ada tempat yang Allah tidak dapat melihat saya. Baik. Yang kedua, kalau engkau tetap ingin berbuat maksiat, idzan la tasta'mil syai'an min ni'amillahi 'alaik. Wahai jiwa, kalau engkau ingin berbuat maksiat juga, silakan lakukan dosa dan maksiat, tapi jangan gunakan satu pun dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepadamu. Bisa? Gak bisa, ma'asyiral muslimin. Tangan kita dari Allah, mata kita dari Allah, udara, oksigen yang kita hirup dari Allah. Maka kalau memang betul-betul mau maksiat apa? Pergi. Kemana Ustaz? Saya pindah ke planet yang lain. Silakan. Planet itu juga punya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mau kemana? Ke bulan Ustaz? Pergilah. Bulan juga apa? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak ada pakai apa-apa Ustaz. Handphone ini saya beli. Tayyib. Siapa yang ngasih uang? Dari atasan. Atasan dapat rezeki dari mana? Ujung-ujungnya nanti apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian kata Syekh Abdul Razzaq, nasihat ini mengingatkan kepada kita dua perkara. Kalau ingin melakukan dosa dan maksiat, nggak ada tempat kita untuk lari dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Akhirnya apa? Kita jadi ingat, waduh, mau kemana pun apa? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin saya untuk apa? Melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, ingat bahwa apa? Nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sangat tidak layak kita gunakan apa? Dalam melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Makanya ma'asyiral muslimin, tips yang ketiga ini mengingatkan kita akan kebaikan dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira tidak usahlah jauh-jauh. Orang tua kita yang sudah menyayangi kita, sudah berbuat baik kepada kita, kita sangat tidak ingin apa? Melukai dan menyakiti perasaannya. Itu manusia.
Kita berusaha untuk menyenangkan dia, mengembirakannya, apapun yang mampu kita lakukan. Namun kita terkadang lupa siapa yang memberi rezeki kepada kita, siapa yang memberikan kenikmatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak layak. Lah kalau begitu berarti apa? Allah membutuhkan ketakwaan saya. Allah enggak butuh. Tapi lihatlah bagaimana buruknya adab kita kepada Allah. Allah kirimkan nikmatnya kepada kita, tapi kita antarkan dosa dan maksiat kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah enggak butuh ketakwaan kita. Enggak berkurang kok kebesaran dan keagungan Allah kalau kita malah apa? Tidak tunduk dan patuh kepadanya. Enggak. Tetapi Allah tetap beri. Namun yang dapat membentengi diri kita, ingat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya sangat tidak layak untuk melakukan dosa dan maksiat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, itulah 3 tips dan kiat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah agar kita dapat waspada dan berhati-hati dari himbauan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak tips dan kiat yang lain yang beliau paparkan, insyaallah kita sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya. Mengulangi dari yang pertama tadi, tips yang pertama adalah tumbuhkan dalam diri kita keyakinan yang benar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, tumbuhkan dalam diri kita atau tanamkan dalam diri kita kecintaan yang jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita benar-benar taat kepadanya, benar-benar mencintainya, pasti kita tidak ingin memaksiatinya. Kemudian yang ketiga, ingatlah betapa besar anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mengelilingi kita, yang meliputi kita. Sangat tidak layak kita membalas kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa? Dengan dosa dan maksiat kepadanya. Hadza wallahu taala a'la wa alam bisawab. Kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah poin-poin berikutnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita berikutnya.